إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin rahimakumullah, nama bulan Ramadan bagi bangsa Arab, khususnya orang-orang Mekah, bukanlah nama yang asing, bukanlah nama yang baru bagi mereka. Karena penamaan bulan Ramadan dengan Ramadan itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad belum dilahirkan. Jadi penguasa di Nabi sebelum dilahirkan, orang-orang Arab sudah tahu bulan Ramadan itu namanya Ramadan. Kenapa saya sampaikan ini dulu? Ini untuk meluruskan pola pikir masyarakat kita pada umumnya yang menyikapi bulan Ramadan dengan perilaku yang tidak pas dan tepat. Karena umumnya masyarakat kita kalau mendengar kata-kata bulan Ramadan, maka yang dibayangkan oleh mereka hebat dan agungnya bulan Ramadan itu karena namanya Ramadan. Pokoknya nama asal Ramadan, wah ini pasti barokah. Akhirnya apa? Akhirnya ada orang yang menyimpulkan kalau mau mulai usaha, mulailah di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya barokah. Ayo kawin bulan Ramadan mimitina. Arah naon cenah? Arah lamun. Lamun budak yang disunatan gancang dari bulan Ramadan. Jadi apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, maka masyarakat kita menganggap ini bulan yang baik, ini bulan yang tepat, ini bulan yang baik. Makanya sampai ada orang kalau lahir bulan Ramadan, wah dipuji-puji, halusnya budak ya, barokah. Nah disebut budak barokah, lahirnya bulan Ramadan. Maka orang kafir ya loba bulan Ramadan, mengelahirkan maksudnya, jadi mengelahirkan orang kafir loba bulan Ramadan. Tapi karena dari awal sudah salah persepsi tentang bahwa Ramadan dikaitkan dengan nama, itu yang terjadi. Sampai orang yang mati pun kalau mati bulan Ramadan, waduh, iya husnul khotimah. Kenapa husnul khotimah matinya? Karena di bulan Ramadan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan dulu dari awal. Kenapa? Agar persepsi tentang keberkahan Ramadan ini tepat. Karena salah menyimpulkan sesuatu, itu akan ada salah dalam menyikapi dan melakukan apa yang sudah dilakukan. Makanya saya mulai dari mukadimah tadi itu, bahwa sebetulnya bagi bangsa Arab nama Ramadan itu bukan nama yang asli. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir pun orang-orang Makkah sudah menggunakan Ramadan sebagai nama pada bulan tersebut. Makanya kenapa mereka bisa tahu? Ya karena memang yang membuat nama-nama itu ternyata nenek moyang dan Muhammad. Yang rata-rata mereka memberikan nama itu tidak ada kaitan sama sekali dengan ajaran Islam, tidak ada kaitan sama sekali dengan agama. Jadi semua dimulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah, tidak ada penamaan itu dikaitkan dengan agama. Yang ada mereka kaitkan dengan situasi dan kondisi yang mereka alami. Makanya kalau bapak ingat-ingat bulan Hijriah gitunya, mau menang pahala, dihafal ke Muharram, Syawal, mau menang pahala, itu kaitannya dengan mana? Jadi kalau orang mengatakan menghafalkan bulan itu jadi pahala, pahala apa dibagi saya? Tidak ada kaitan sama sekali dengan ibadah atau ajaran Islam. Nah, mereka membuat nama-nama itu apa? Tadi dengan kondisi situasi yang mereka alami, maka diberilah nama-nama bulan itu. Ada yang dikaitkan dengan situasi yang mereka rasakan di bulan di kondisi di Makkah, seperti bulan Safar. Safar itu kan dari
bukan dari safar, bukan pakai sin, pakai sod. Kalau pakai sin artinya bepergian. Ini mah sod, sofa. Itu dari sifar, artinya kosong. Kenapa bulan ini disebut sofar, bulan kosong? Karena umumnya kaum laki-laki di Mekah itu mereka melakukan perjalanan. Yang dagang, yang perang, yang dengan gawe. Pokoknya di Mekah bulan Safar kaum laki-laki banyak yang melakukan perjalanan keluar kota. Makanya dalam surat Quraisy Allah mengatakan ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Adalah kebiasaan orang-orang Quraisy apa? Mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Bulan Safar ini disebut Safar karena kosong. Nah datang ke Indonesia, Safar itu di bulan sial namanya. Demikian kalau di bulan Safar ngadakan acara teh, wah tamu. Karena dianggap apa? Dianggap bulan yang penuh dengan bencana. Sebab bulan Safar anjing kawin. Memang anjing lamun kawin diukur itu sudah jelema. Jelema ngukur apa kawin itu anjing apa? Hayadar langsung, hayadar lagi. Mau ditakdir dan buat ke Safar. Cuma ini namanya tahayul, dikait-kait. Sampai orang kan akhirnya tahu. Rek hajar bulan Safar. Lamun kawin bulan Safar, mualah. Lamun dagang bulan Safar, mualah payung. Lamun disunatkan bulan Safar, sinari. Ini terjadi. Dan makanya banyak orang yang apa? Menghindari bulan Safar untuk haji. Maka mengenang orang resis. Kita percayakan begitu, Pak. Safar yang hajar saya itu amplop teh pinu. Nah, coba amplop apa tadi bagi-bagi? Kan aku masih udah ngeliatin hajar. Jadi orang ukur ngeliatin. Maka kalau hajar teh amplop teh Pak, amplop kalinya. Kalau bulan haji kan kalau hajar tuh tayamum sekali hajar di opatan di luar, amplop teh bagi obat bagi luar. Bulan Safar usaha-usainan Pak, amplop jadi untung sebenarnya. Nah cuman tahun sekarang udah mulai orang kurang percaya. Kayak nama iraha kadang-kadang percuma kan disaja. Bulan Ramadan nama hajar Pak, hajar kita arah tahun, arah irit. Perlu ayat mobil lah, seperti itu. Nah, ada lagi penamaan itu dikaitkan dengan apa? Dengan musim yang mereka alami. Seperti bulan Ramadan. Kenapa disebut bulan Ramadan? Ini berkaitan dengan musim yang mereka alami. Ramadan itu kan dari romdo, artinya panas. Kalau di bahasa Arab, kalimat ditambahan alif nun. Nah, itu dari mubalaghah maknanya lebih. Al-kasalu malas, al-kaslanu sangat malas. Rondo artinya panas. Kalau ditambahkan alifun, rondonu jadi sangat panas. Nah, memang ternyata betul di bulan Ramadan itu memang mengalami musim panas. Makanya yang umroh di bulan Ramadan itu kenapa begitu berat? Ya karena saum panas. Sampai katanya pernah ada sampai di atas 40 derajat Ramadan. Saking panasnya. Nah, dengan penjelasan ini, jadi saya menyampaikan dan menegaskan tidak ada kaitannya keberkahan Ramadan gara-gara karena Ramadan tidak. Makanya begitu diutus dari Nabi tahun pertama mengalami Ramadan, tidak ada yang istimewa dengan Ramadan. Tidak ada pujian kepada Ramadan, bulan agung, bulan barokah, tidak ada. Berlalu saja begitu. Tahun kedua, tahun ketiga, sampai 13 tahun di Mekah, 13 kali mengalami Ramadan, tidak ada yang istimewa dengan Ramadan. Nabi istimewa. Bahkan begitu diperintah hijrah ke Madinah, 1 tahun di Madinah mengalami Ramadan yang pertama, di Madinah pun tidak ada spesial dengan Ramadan. Berlalu begitu saja, Ramadan tidak ada istimewa. Baru tahun kedua hijrah, pada bulan Sya'ban tanggal 28 setelah sholat asar Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Kala harita Nabi memuji dan mengatakan Ramadan sebagai bulan berkah. Dalam hadis yang lain kalimatnya bukan begitu. Qad azallakum syahrun azimun
syahrun mubarak. Sungguh kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang diberkahi. Jadi seumur-umur jadi nabi, baru tahun kedua hijrah, Nabi mengatakan dan memuji Ramadan sebagai bulan berkah dan sebagai bulan agung. Padahal 14 tahun kandungan, 14 kali ngamal Ramadan, tidak ada kata-kata. Nah, pertanyaannya kan, kunaon gitu. Kenapa pada tahun itu Nabi baru mengatakan seperti itu? Masalahnya ternyata pada tahun kedua hijrah inilah Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 180. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang menjadi penyebab kenapa Nabi berani berkhutbah Ramadan bulan agung, Ramadan bulan berkah. Jadi dengan demikian jelas Ramadan berkah bukan karena lomba kolak gratis, Pak. Kalau kata tajil, udah dibilang jadi tajil ya Pak. Tajil itu jadi kolak, kolaknya jadi tajil. Apa diumumkan dagang tajil, daging tajil dari dagang. Bahkan takjil itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Takjil itu artinya bersegera. Jadi kalau bapak menyegerakan sholat, begitu mendengar adzan, buru-buru ke masjid, kemudian sholat. Tambah kata takjil, menyegerakan sholat. Atau orang dagang, can payu, terus di Jakarta, kalau can payu dagang. Itu namanya takjil, takjilus zakat, menyegerakan zakat. Kalau bapak sahur begitu mau ada maghrib buru-buru buka, itu karena takjil. Jadi takjil malah yang kolak, tapi menyegerakan berbuka gitu. Jadi lain sebar takjil, ya sebar untuk takjil. Kata hati. Namun sebar takjil berarti kolak hatinya. Tapi kalau sebar untuk takjil, berarti kan benar pakai nama takjil, menyegerakan buka. Apa yang disebarkan? Kuman menyebarkan, itu ada kolak, ada cabai, ada kerupuk, pokoknya nama itu untuk takjil, untuk menyegerakan. Itu benar. Nah, bukan itu. Bukan berkaitan dengan THR 2 kali lipat, bukan karena hujan tunggal maghrib, tidak ada kaitan. Ternyata keberkahan Ramadan yang Allah dan Rasul maksud adalah sahur yang Allah wajibkan sebulan. Kenapa jadi istimewa? Apakah sebelumnya tidak ada sahur? Ada, tapi tidak ada yang sebulan penuh. Kalaupun ada cuma Asyura kan, 1 hari, tanggal 10 Muharram. Tapi pada tahun kedua hijrah yang Allah wajibkan bukan 1-2 hari, bukan 3 hari, 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Inilah yang kemudian kenapa Ramadan jadi istimewa, kenapa Ramadan jadi spesial, disebabkan sahur yang Allah wajibkan sebulan Ramadan. Nah, kalau begitu berarti tentang film tentang film atau buka lakon di sinetron bulan Ramadan itu naon? Sahur. Kalau sahur buka lakon berarti persiapan kita sebelum Ramadan atau sedang melakukan Ramadan, apa yang kita harus lakukan? Berarti harus memaksimalkan sahur. Makanya Rasulullah setiap kali menjelaskan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan selalu mengkaitkan dengan apa? Mengkaitkan dengan sahur. Karena sahur membuka lakon, sahur pemeran utama di bulan Ramadan. Gara-gara salah ditampilkan ayeuna naon sahur tak jadi. Jika baheula aya sinetron ngaranna teh tukang bubur naik haji. Tapi ayeuna kan si tukang bubur ka mana geus ieu. Akhirnya apa? Sahur tak jadi kana kali itu nah dan semua pemeran utama. Nah dia maksa kudu main wae jadi wae sekali lawe. Sama dengan barokah Ramadan. Karena dari awal tidak jelas siapa pemeran utamanya, akhirnya orang serabutan. Pada dagang payu, iya meureun barokah teh. Pada menang jodoh bulan Ramadan, iya meureun barokah teh. Jadi we serabutan. Padahal yang jadi pemeran utama adalah sahur. Makanya Rasulullah ketika masuk bulan Syaban, apa yang dipersiapkan? Botak,
kuliner atau musik. Dalam rangka menyambut Ramadan harus dalam rangka menyambut Ramadan, ternyata kan Nabi apa yang dilakukan? Banyak sahur. Makanya ada hadis yang mengatakan di bulan Sya'ban Nabi lebih banyak melakukan sahur sunat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa dengan sahur? Ya cocok akan menghadapi bulan Ramadan. Itu bulan sahur. Jadi ketika persiapannya dengan sahur, cocok pisan. Nah, panjangnya harapan bulan sahur. Makanya begitu masuk hari pertama Ramadan, terus terbang, terus kuat kan itu biasa sahur bulan sahur. Di ulama biasa, dan bakal beli kali jadwal bakal teh minggu ieu di mana minggu ieu di sibuk teh. Segala teh mau dah deui gitu nya. Akhirnya dijadwal jadwal musuh, jadwalan begitu. Masuk bulan Ramadan hari pertama apa yang terjadi? Terus ngalamun ngalipat ngarumas kedalam sana itu ngarumas biasa isu-isu ke bala-bala cipopi berangna kota jadi dikabayatan tapi karena mau cucu mobil sudah hormat berarti kuno bakal ribu. Kenapa? Karena persiapannya salah. Itu orang kerek maraton rek tari ayo persiapannya kalau tari itu kerek maraton boleh siapkan naon boleh disiapkan maraton begitu harusnya. Tapi kalau dari awal teh apal bintang film sahar Ramadan teh jelas rambutan. Ayo pikiran wae dagingnya Pak macam-macam. Pemerintah dagingnya naik. Duit di sana terus satu pikiran daging. Pikiran macet satu pikiran balik ke air nakene kan gitu. Nyebutkeun ke bakal macet bakal pinuh. Oh mata nu disiapkeun teh naon? Baju ke lebaran. Sepatu ke lebaran. Duit ke bagi-bagi THR lebaran. Jadi THR Roma naik lebaran bawa ini yang jadi kacau. Padahal saumlah yang menjadi bintang film, yang menjadi pemeran utama di bulan Ramadan. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan di bulan Ramadan setiap kebaikan dilipat gandakan pahala. Barang siapa melakukan ibadah yang sunat, nilainya seperti yang fardu. Siapa yang melakukan yang fardu, Allah akan melipat gandakan sampai 70 kali. Pertanyaannya, siapa yang menyebabkan ibadah jadi berlipat-lipat pahalanya? Ya bintang film Ramadan, saum ya itu. Jadi kenapa Ramadan ibadah berlipat-lipat? Jawabannya karena saum. Pertanyaannya sekarang, kenapa saum bisa melipat gandakan pahala? Mulai itu bisa. Nah di sini Pak, uniknya saum dibandingkan dengan ibadah yang lain. Apa keunikan saum? Saum itu bisa dikolaborasikan dengan ibadah dan aktivitas lain. Beda dengan lain Pak, bisa dirinya menonton. Jika sholat, bisa ke sholat dari ke pasar. Allahu Akbar, gitulah kan angkot ke pasar. Jadi apa pasar beruku, itu bisa. Sholat berdirinya, nanti. Sholat balik masak biasa tuh bisa. Balik kuliah tuh bisa. Oh Allah kuliah Allah hati dosen terus beres sama Allah tuh bisa Pak, terbatas. Tuh bisa balik kantor, tuh bisa balik ke pasar. Balik ngobrol biasa ada sholat Pak. Atau bahkan sholatnya balik ngobrol terbatas. Bahkan tidur sambil tidur, sholat sambil tidur balik. Sholat sambil tidur bisa tidak? Jasa tidak sholat balik ngomong? Bisa tidak? Kumaha carana? Luar biasa. Biasa cara negeri malah yang bobo atau nagoler. Jadi orang yang tidur, orang yang sakit bukan sambil tidur, sambil berbaring. Sama tidak tidur sambil berbaring? Tidur sama berbaring sama tidak? Kalau orang tidur pasti berbaring tidak? Tidak selalu kan? Sok di pengajian tinggal tidak. Berbobo balik nama dia. Balik hidup. Kalau ditunjuk sih, dia bisa taruh akal. Dan dia ciri bahwa tidur itu bukan berbaring. Karena bobo sok keras itu pas res. Mereka buat ke sana. Dia makan darah. Bobo jumpa berbaring itu beda. Kenapa? Ternyata belum tentu orang tidur sambil berbaring. Ada orang tidur sambil duduk. Bahkan harus ekspor, bahkan harus ahli beri nantung saya.
Lain aku dina beus itu dulu salah itu. Makanya belum tentu tidur sambil berbaring. Terus berbaring pasti tidur tidak? Belum tentu. So bapak ini lu tak ngaji teh. Boy takut goleknya ke kena kasur. Kakak kieu. Ini belum tentu. Orang tidur belum tentu berbaring. Orang berbaring belum tentu. Yang biasa mau tidur teh balik berbaring. Jadi berbaring cara tidur bukan tidur. Nah, ilmu yang saya tanyakan, sholat sambil tidur bisa tidak? Oh bisa. Pembakan tidur 5 tuduh, baik sholat beri tuduh, mau beres-beres. Hayo yang ada kalau dihukum hese atau muter, lah abudu mata, abudu wala, abudu nama abud, wala abudu mabatu, wala terus ya kan yang laku dihukum keamanan. Ya dari kapal itu kan tuduh atau konsentrasi, mata bujang-bujang bobo, ya mau beri tuduh, wae mau napi sholat. Kok bukan itu manis terbatas sholat. Tapi sekarang bandingkan dengan sahur. Mereka pasar biasa sahur sambil ke kantor, sambil ngobrol, sambil masak, sambil tadarus, sambil tidur bisa tidak? Sahur sambil tidur bisa. Tah eta ulina sahur. Makanya di bulan Ramadan mah tidur teh tah eta salahna teh. Salahna teh eta. Misalnya disebutkan tidur ke ibadah, maka salah ya kan? Diundang ke cici ke ibadah. Salah kamu ini wrong number ini, salah nomor orang tuh beribadah bisa sahur apa? Jadi sahur itu apa? Bukan tidur itu ibadah. Di bulan Ramadan, nah tidur sambil ibadah. Sama aja. Tidur itu ibadah dengan tidur itu sambil ibadah sama tidak? Baik. Kalau tidur itu ibadah berarti tidurlah ibadah. Tapi kalau tidur sambil ibadah jadi mau ibadah. Tah saum lain. Bukan cuma kalau bahas dari saum ke ibadah sama kesalahan. Jadi ibadahnya apa? Saum. Nah itulah. Makanya kenapa dilipat gandakan? Nah jelas saja. Karena ibadahnya juga double. So kemarin bapak di bulan Ramadan sholat Jumat, sholat duhur kumpulnya. Tapi sekarang sholat duhur teh bari sahur, ke kantor teh bari sahur, ngajar teh bari sahur, tadarus bari sahur, infak bari sahur. Semua dilakukan dalam kondisi ibadah. Apa? Makanya bagi sahabat begitu datang Ramadan, wah mereka bersuka cita. Kenapa? Akan mendapatkan bulan yang penuh dengan jackpot. Unggal poe, unggal detik jackpot nanti. Lain di luar Ramadan bisa tidak mendapatkan jackpot? Bisa tidak di luar Ramadan mendapatkan jackpot seperti di bulan Ramadan bisa tidak? Bisa. Emang saudara Ramadan nunggu panutan kan? Di luar Ramadan di ayat sahur. Cuma bedanya apa? Tidak sebanyak yang dilakukan di bulan Ramadan. Di luar Ramadan palingnya sahur 3 hari tiap bulan, Senin dan Kamis. Maksimal apa? Sahur daun. Sehari sahur, sehari tidak. Tapi di bulan Ramadan, unggal poe, tiap hari kita diberikan hari-hari jackpot, hari-hari bonus yang dilipat gandakan, tidak dipilih-pilih. Sholatnya hukum, terus tidak. Amal baik apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Makanya begitu mau habis Ramadan, sahabat itu sedih. Kenapa sedih? Nyapa tinggalkan bulan jackpot atau apa? Saya ditinggalkan bulan penuh barokah, penuh dengan bonus. Nah, kalau bahasa sedih dan gembira nama sarua orangnya. Datang Ramadan gembira, terus kebayang THR 2 kali lipat, kolot gratis, libur panjang, gitu kan? Ternyata di setengah bulan gaji keluar wae. THR terjadi. Waduh, ini sedih tertinggal Ramadan. Nah, sedih. Geus kabayang baju teu kabeli. Kalau pun teu ngabagi, sarua sedihna. Ngan beda penyebabnya. Maka ini kita luruskan di ayeuna lebaran. Kita masih ada waktu yang cukup walaupun setiap hari ini berkurang jatah jackpot kita, tapi masih ada kesempatan. Perbaiki dari sekarang.
maksimalkan. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja, padahal ini bulannya penuh dengan humus. Terakhir Pak, betul besar dari itu. Saya mengarah aku dan kenal menurut tadi. Kalau dilakukan ya terakhir. Apakah setiap orang saum jadi barokah? Ya enggak. Ternyata tidak setiap orang saum itu mendapatkan barokah yang Allah berikan. Kenapa? Ternyata saumnya nggak boleh seenak. Nggak boleh saum seenak. Tapi saum yang harus sesuai dengan SOP yang Allah tetapkan. Makanya gawe di kantor ada SOP. Digawe di pabrik ada SOP. Jadi Allah betul mendekat hati. Digawe di kantor profesional. Jadi kalau profesional kan aneh. Justru dengan Allah harus lebih profesional. Kenapa? Lalu Bapak kerja di kantor disuruh profesional sama kantor, itu kenapa? Karena si kantor butuh kepada pekerjaan Bapak yang baik. Lalu Bapak teman di gawean, rugi kantor. Tapi kalau Allah menyuruh kerja untuk profesional, siapa yang diuntungkan? Bukan Allah. Allah mau untung ibadah Bapak. Allah mau rugi membuat ibadah. Bagi Allah kemuliaan sudah final, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Jadi Allah mau ditasawuf, tapi karena Allah butuh karena saum Bapak tidak. Diulah GR gitu ya, isi Bapak GR itu mau saum itu masa wah Allah itu pasti bakal sekali. Makanya ada SOP-nya, standar operasional, prosedur apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itulah SOP. Kalau saum ingin barokah, saum menjadi pengampun dosa, saum yang dapat membuka pintu surga, saum yang bisa menutup pintu neraka, saum yang mampu membuat setan, syaratnya imanan wa ihtisaban. Saumnya harus karena iman kepada Allah, bukan karena takut sama bos, malu sama istri, malu sama anak, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang saumnya imanan, kan tidak bakal ihtisaban. Apa? Mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan saum yang seperti ini akan terwujud bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi akan terlihat saumnya mengubah pola pikirnya menjadi lebih baik, mengubah sikap menjadi lebih baik, mengubah perilaku menjadi lebih baik. Biasanya sok hesek dan karyawan tadi kesauman kau itu. Mengenai sedikit kena karyawan berarti terbalik saum. Gitu. Makanya kenapa ada kata-kata apa? Saumlah kamu seperti ular. Jangan saum seperti ular. Kenapa? Karena ular dan ular kalau mau mengubah kulitnya, mengubah wujudnya harus saum. Ngan bedana naon? Orang imam mundus puasa kan megarah ganti kulit, begitu keluar naon ya? Begitu ganti kulit, set keluar naon? Anggrek orang. Diterobak sampai main mengganti sakit anggrek orang. Tapi ular begitu saum jadi kepompong, begitu keluar jadi kupu-kupu. Nah begitu. Di lamun ayam pimpinan nyusahkeun anak buah, begitu beres Ramadan nyusahkeun kana mereka. Nah, siga orang itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu karena sayang amal yang kita lakukan tidak bernilai, akhirnya sia-sia dan kita rugi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi